لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tinta Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas ketika para Ashabul Kahfi keluar dari dalam gua. Salah seorang dari Ashabul Kahfi itu kaget ketika melihat suasana kota begitu jauh berbeda. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar sama-sama kita menyebarkan dakwah Islam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketujuh pemuda Ashabul Kahfi itu bangun dari tidur panjang. Ini dijelaskan secara perinci dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-19, yang artinya sebagai berikut. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang dari antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka pun menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Utusan yang menjalankan tugas dari kawan-kawannya itu berjalan ke arah pusat kota. Di benaknya terpikir bagaimana keadaan keluarga yang telah ditinggalkannya dan mata-mata pasukan Dakyanus yang harus dihindarinya sebisa mungkin. Yang terpenting sekarang membeli makanan halal di pasar untuk segera diantarkan pada para sahabatnya yang menunggu di dalam gua. Alangkah terkejutnya utusan ini begitu menyadari perubahan yang mencolok dari kota tempat tinggalnya. Tidak ada lagi gerbang kota Efesus yang dihiasi ornamen dewa-dewi Romawi. Bahkan hiasan yang dijumpainya adalah puji-pujian terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sungguh mengherankan. Hanya dalam semalam atau beberapa hari, negeri yang dipimpin oleh Dakyanus sudah meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Pasar yang selama ini diketahuinya telah berubah drastis. Bukan hanya pasar-pasar yang tidak sesuai dengan letaknya semula, tetapi juga mereka yang ada di dalamnya. Tidak ada satupun wajah para pengunjung dan pedagang yang familiar baginya. Orang-orang juga mulai melihatnya aneh, mungkin karena pakaian yang disandangnya. Persoalan mulai muncul ketika utusan Ashabul Kahfi ini membayar barang yang dibelinya. Si penjual terperanjat begitu melihat uang perak yang diterimanya. Seketika dia menolak karena uang itu sudah aman lama tidak berlaku lagi. Bahkan dia menuduh utusan Ashabul Kahfi ini sedang menipunya. Terjadilah keributan di depan pasar itu, membuat sejumlah petugas kerajaan mendekat. Aparat keamanan ini lantas menangkap utusan tersebut. Setelah diinterogasi, utusan itu pun menceritakan siapa dirinya dan kawan-kawannya yang sedang menunggu di dalam gua. Keterangannya membuat heran dan takjub para petugas. Bahkan sejumlah menteri kerajaan sengaja datang begitu tahu ada uang kuno yang beredar di pasar. Dan sebaliknya, utusan Ashabul Kahfi ini terperanjat setelah diberitahu bahwa Dakyanus telah lama meninggal. Bahkan gubernur musyrik Nanlalil itu sudah menjemput ajal ratusan tahun silam. Sadarlah dia bahwa kini negeri tanah airnya dipimpin oleh Theodosius, raja yang beriman pada ajaran Nabi Isa alaihissalam, iman yang juga dipeluk oleh para Ashabul Kahfi. Tersiarlah berita ke tengah masyarakat tentang orang-orang soleh penghuni gua yang bangkit lagi setelah 3 abad ditinggalkan.
Khayalak mulai berbondong-bondong menghampiri gua di gunung tempat bersemayamnya para Ashabul Kahfi. Mereka begitu bersemangat untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sementara itu, utusan yang tadi ditugaskan pergi ke pasar telah kembali bersama para sahabatnya di dalam gua. Lautan massa memberi jalan kepada arak-arakan Theodosius yang hampir sampai di lokasi Ashabul Kahfi. Ketika akan memasuki gua tersebut, sang raja melihat para penghuni gua sedang tidur lelap. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa pemuda-pemuda tersebut. Semuanya meninggal dunia dengan tenang, termasuk utusan yang sebelumnya turun ke pusat kota. Bahkan demikian pula dengan anjing yang selama ini menjaga pintu gua tersebut. Setelah menyadari orang-orang saleh itu telah wafat, muncul perselisihan di antara para petinggi kerajaan. Bagaimana keputusan selanjutnya? Apakah gua itu akan dibiarkan begitu saja? Bagaimana cara terbaik untuk mengenang orang-orang saleh itu? Sebagian mereka meminta agar gua tersebut ditutup saja dan ditandai plakat biasa yang sebatas menandakan peristiwa historis tersebut. Sebagian yang lain malah mendesak sang raja agar mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas gua itu. Buya Hamka dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Jarir yang mengatakan orang-orang yang mengajukan permintaan pertama cenderung memelihara ajaran tauhid semurni-murninya. Sementara itu, mereka yang ingin mendirikan kuil di atasnya sudah terkontaminasi ajaran musyrik. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah para pemuda Ashabul Kahfi. Secara garis besar, kisah Ashabul Kahfi mengajarkan kepada kaum muslimin tentang pentingnya memanfaatkan masa muda untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda muslim mesti menyadari peran sebagai tunas harapan umat yang akan meneruskan dakwah tauhid di masa depan. Oleh karena itu, tidak ada kecenderungan untuk membuang-buang waktu dengan perbuatan yang sia-sia. Seperti halnya para penghuni gua, kualitas utama yang mestinya dimiliki mereka adalah: pertama, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal itu telah ditegaskan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-13 yang membuka kisah menakjubkan ini. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Derajat mereka naik pertama-tama karena ada iman di dalam hati. Ayat yang sama juga mengindikasikan iman mesti disertai dengan keinginan yang teguh untuk mempelajari agama dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya untuk mereka petunjuk. Ketujuh pemuda tersebut setelah beriman juga mengkaji kitabullah dalam konteks zaman mereka, yaitu Injil, dengan serius. Barulah kemudian mereka menyeru kepada pemimpin untuk beriman, menyembah hanya kepada Allah Ta'ala, tidak menyekutukannya dengan berhala atau sesuatu pun. Ayat selanjutnya menunjukkan adanya kualitas kedua dari para pemuda mukmin yang unggul, keteguhan berprinsip. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Mereka tidak goyah dan tidak pula ikut-ikutan dalam kesesatan yang dilakukan para pemimpin, khususnya dari generasi di atasnya. Kualitas ketiga adalah mengamalkan dakwah kepada kaum yang jauh dari nilai-nilai tauhid. Surah Al-Kahfi ayat ke-15 menggambarkan hal tersebut. Ketika para Ashabul Kahfi sebelum berlindung ke dalam gua menggugat manfaat dari penyembahan terhadap dewa-dewi.
Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.